Halo rekan-rekan semua, selamat datang di Bincang Hijau, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Center for Environmental Law and Climate Justice, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atau sering dikenal dengan CRCJ. Perkenalkan, saya Zepanya Arbenaz Sembiring yang akan memandu dan juga menemani podcast ini. Selama 20-30 menit ke depan, kita akan berbincang mengenai topik-topik tentang lingkungan hidup yang kita akan bahas secara mendalam dari perspektif hukum dan juga analisis teoritis lainnya. Di episode pertama ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik karena kita akan kemas dengan sebuah pertanyaan, yakni apakah sebuah pohon seperti yang kita lihat di sini itu bisa memiliki hak, dan mungkin apakah dia bisa berada di pengadilan dan juga dibela haknya. Untuk membahasnya tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan dua orang yang mendalami dan juga sudah cukup ahli dalam topik tentang hukum lingkungan. Yang pertama, saya ditemani oleh Profesor Andi Gunawan Wibisana. Ia adalah seorang guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mendalami tentang hukum lingkungan, perubahan iklim, dan juga ia juga adalah ahli analisis ekonomi terhadap hukum. Apa kabar, Prof. Andri? Kabar baik, baik semuanya. Dan juga yang kedua, saya bersama dengan Bang Conrado Cornelius. Dia adalah seorang lulusan dari Australia National University. Dia juga adalah seorang yang mendalami hukum lingkungan, perubahan iklim, dan juga sedikit suka dengan topik-topik terkait legal theory dan juga filsafat. Halo, apa kabar Bang Conrado? Baik, Mas Evan. Oke, kita akan Panggil yang mengundang. Oke, kita akan mulai diskusinya, Abang dan juga Prof. Hari ini kita akan membahas tentang ini, pohon. Kalau kita lihat di beberapa literatur dan juga praktek hukum lingkungan, kita melihat ada praktek di mana beberapa NGO dan juga LSM datang ke pengadilan dengan mewakili bahwa kami mewakili pohon, kami mewakili lingkungan hidup. Sebenarnya pertanyaannya, apakah memang benar sebuah pohon itu bisa diwakili di pengadilan? Ataukah pertanyaan lebih mendasar, apakah memang pohon itu memiliki hak? Mungkin bagaimana, Prof? Ya, ini konstruksi hukum yang sudah cukup lama ya di perdebatan. Jadi diperdebatkan setidaknya di pengadilan sejak 72 ya. 72 di Amerika, dan kemudian ada seseorang profesor menulis Sultry Standing, dan dia mendukung gagasan bahwa emang lingkungan hidup, pohon itu pada akhirnya bisa harus diakui memiliki hak dugat ya, dalam tanda kutip tegas, hak untuk dilindungi namanya. Dan ini tentu saja nanti persoalannya bagaimana mewakilinya segala macam, tapi pada dasarnya ya hak pohon itu, hak lingkungan hidup sudah coba untuk diangkat ya sebagai sebuah hak hukum. Dan itu mulailah berkembang tuh sampai ke Indonesia sebenarnya. Sampai ke Indonesia, di hampir semua textbook hukum lingkungan di Indonesia pasti ada tuh rujukan terhadap artikel dari Christopher Stone, Sultry Standing, yang kemudian beliau bukukan. Berarti artikel pertamanya ada artikel yang tahun 1973, dan itu orang Indonesia juga memahami atau merujuk pada tulisan teks. Sebelum kita masuk ke Indonesia nih, Prof, boleh diceritakan sedikit sebenarnya kasus apa yang pada saat itu Christopher Stone tuliskan dan apa yang menjadi inspirasi dia pada saat itu? Ada gugatan, saya rasa saya kurang tahu jenis-jenisnya ya. Ada LSM secara klub, kalau saya tidak salah menggugat penggunaan sebuah taman bangunan di namanya, pembangunan di nasional ya, yang sore itu akan berbahaya bagi kondisi di taman nasional tersebut. Nah, kalau di Amerika itu memang hak gugat, syarat untuk seseorang atau organisasi mengajukan gugatan itu cukup cepat. Harus ada injury, harus ada
semacam causation lah ya, dan terus kemudian harus ada redressability, ya apa yang dituntut itu akan bisa, kalau dikabulkan itu akan bisa mengobati kerugian yang diklaim. Nah, kalau kerugiannya adalah kerugian lingkungan hidup, bagaimana? Siapa yang bisa mengukur atau siapa yang bisa melakukannya segala macam, bagaimana, apakah memang betul tidak? Jadi waktu itu tulisan itu dibuat untuk menjelang putusan-putusan ini. Dia menjelang putusan Scheer dengan harapan, kalau saya tidak salah baca ya, dengan harapan hakimnya baca. Ini mirip amicus curiae kalau sekarang, dengan harapan hakimnya membaca tulisan yang dipublikasi ini. Jadi kemudian perkaranya sih tidak tenang in general, tapi kemudian tulisannya berpengaruh, bahkan kemudian di Amerika juga mendapat tempat ya, kemudian juga mempengaruhi beberapa putusan di sana terkait dengan akibat dari organisasi, atau di sana sih disebutnya citizen lawsuit ya, maksudnya dalam beberapa konteks. Oh, saya tidak salah, kasusnya berakhir tidak dimenangkan oleh penggugat. Walaupun hakimnya pada saat itu akhirnya tetap mempertimbangkan di dissenting opinion ya, tetap dipertimbangkan tulisan dari Christopher Stone. Nah, berbicara tentang tulisan Christopher Stone, Bang Konrad salah satu yang juga mendalami dan membaca apa kira-kira isi buah pikiran lah ya dari Christopher Stone ini yang kira-kira penting terkait pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan kita tahu. Ya. Mungkin satu hal, mungkin pertama mulai dari sebenarnya Christopher Stone ini ketika menulis ini adalah tulisan hukum lingkungan pertamanya beliau. Jadi beliau menulis kalau nggak salah ketika usia 34 tahun. Berarti dia bukan ahli hukum lingkungan? Bukan ahli hukum lingkungan sebetulnya awalnya ya. Jadi kalau saya nggak salah dia mengajar di Southern California kalau saya nggak salah ya, USC. Dan dia mengajar biasanya justru mata kuliah seperti constitutional law, administrative law, dan of trust. Namun pada saat itu ya seperti tadi Prof. Ari sampaikan, ada kasus Sierra Club versus Morton, itu sedang ingin membangun sebuah wahana bermain ya, theme park, kalau nggak salah Disneyland kalau saya nggak salah, itu di daerah namanya Sierra Valley. Nah, pembangunan itu ya akhirnya Sierra Club itu menggugat pembangunan theme park tersebut, dan pada saat sedang banding ke Mahkamah Agung, itulah saat dimana Christopher Stone menulis tulisan ini. Ya, jadi judulnya seperti tadi topik sesi hari ini, apakah sebuah pohon memiliki hak? Sebenarnya itu kita terjemahkan secara literal dari tulisannya Christopher Stone, should trees have standing. Nah, dari should trees have standing ini ia tulis awalnya betul seperti Pak Prof. Andri tadi bilang sebagai artikel jurnal, dan sebelum terbit itu dikirimkan pada Mahkamah Agung sebagai amicus curiae brief. Ya, saya lagi dengan harapan untuk dibaca ya. Ya. Poin pokok daripada tulisan Stone ini sebenarnya menggugat cara pandang hukum yang konvensional yang cuma melihat hal-hal di luar manusia itu dulu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Jadi misalnya ya dalam hal ini lingkungan hidup, misalnya dia sebelum kemudian berargumen bahwa media lingkungan harus memiliki hak, dia mulai dengan kasus pencemaran sederhana. Jadi biasanya kalau dalam kasus pencemaran sederhana, katakanlah pencemaran di sungai gitu ya, oleh pabrik sebagai tergugat, lalu komunitas di sekitar sungai itu sebagai penggugat, sebagai korban ya artinya. Biasanya kalau dalam konteks pencemaran seperti ini selalu kepentingan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim adalah kepentingan dari si pabrik tergugat dan si penggugat. Dan kalau dalam konteks penggugat, apakah penggugatnya yang dirugikan? Apakah penggugatnya mengalami injury? Jadi perdebatan selalu di antara dua pihak ini pada dan objek, ya dalam konstruksi ini media lingkungan sebagai objek nggak pernah dibicarakan, Padahal sebenarnya di dalam aliran sungai tersebut ada juga spesies-spesies makhluk hidup yang mengalami habitat dari situ seperti penyu dan lain sebagainya, dan itu dirugikan. Tapi itu tidak pernah tidak pernah disorot menjadi liputan utama di dalam gugatan-gugatan pencemaran lingkungan ya. Nah, akhirnya Christopher Stone bertanya, apakah mungkin di zaman modern seperti ini, ya sebenarnya kala itu ya,
untuk media lingkungan itu bisa dianggap sebagai sebuah subjek hukum. Jadi peralihan dari melihat media lingkungan sebagai objek kemudian menjadi subjek hukum. Tadi bicara tentang environmental person ya gitu ya. Dan ada tiga poin penting yang Christopher Stone sampaikan dalam tulisannya ini. Jadi untuk sebuah entitas apapun itu untuk memiliki hak, dia sekurang-kurangnya harus memiliki 3 karakteristik. Pertama, dia memiliki right of its own gitu, hak untuk hak yang dia miliki demi dirinya sendiri. Kemudian ketika ada kerugian itu memang diatribusikan kepada dirinya sendiri gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika ada kompensasi ataupun ganti kerugian itu diberikan untuk manfaat dirinya sendiri. Jadi misalkan dalam konteks lingkungan hidup seperti tadi, kalau dalam pencemaran kerugiannya selalu diasosiasikan dengan kerugian yang dialami oleh komunitas manusia lah ya, soalnya oleh manusia. Justru yang nggak dilihat adalah misalkan kerugian di luar aliran sungai tersebut sendiri. Nah itu yang ingin diperkenalkan oleh Christopher Stone dalam tulisan yang dia bilang sebenarnya ide seperti ini tidak terlalu absurd dan tidak terlalu baru, karena toh sebelumnya juga misalnya korporasi betul. Kalau kita bisa membayangkan korporasi sebagai subjek hukum, mengapa tidak media lingkungan hidup? Kalau dulu kita berpikir misalnya budak, slave gitu ya, sebagai objek, kemudian ada gerakan abolisionis yang mengubah budak akhirnya kita sebagai manusia. Kenapa tidak bisa juga perubahan paradigmatik tersebut kita juga saksikan terjadi untuk media lingkungan. Jadi sebenarnya yang ingin diperkenalkan Christopher Stone di dalam tulisan ini sebenarnya pergeseran paradigma itu. Jadi berangkat dari sebuah metafora pohon, sebenarnya pohon itu hanya sebuah metafora atau gambaran. Sebenarnya secara luas lingkungan itu hiduplah yang harusnya apapun itu, bisa pohon, bisa air sungai, aliran sungai, danau dan sebagainya. Baik. Berarti tulisan Christopher Stone ini pada saat itu cukup menjadi tulisan yang penting karena dia memperkenalkan sebuah pemikiran baru yang berasal dari kritiknya terhadap statutory hukum yang ada pada saat itu. Dan memang ini waktu itu konteksnya juga dalam dia mengkritik common law yang ada di tradisi Anglo-Saxon gitu. Betul. Terkait kita sudah secara singkat tadi berbicara tentang awal mula atau sejarah dari pertama pemikiran tentang the right of nature atau hak lingkungan hidup. Selanjutnya ini mungkin udah 40 tahun lebih sejak pertama kali diperkenalkan pemikiran ini. Bagaimana sekarang hukum-hukum di berbagai negara mengadopsi pemikiran ini? Misalnya di konstitusi, apakah Prof. Andri atau Bang Kontak melihat ada mulai pergerakan menuju pengadopsian yang lebih serius? Misalnya memasukkan pemikiran tentang the right of nature dalam konstitusi. Apakah Prof. Andri dan Bang Kontak melihat ada pergeseran ke sana? Ada, tapi belum terlalu banyak. Jadi sebagian sebenarnya, tapi gini, ada pergerakan yang cukup meskipun tidak sampai ke yang ultimate ya, tentang pengakuan lingkungan hidup. Sebenarnya sebagian besar konstitusi negara sejak 48 tahun 48 itu sudah sampai terakhir 2011 kalau tulisan catatannya Boyd itu Bangladesh, Jamaika dan Maroko itu mengadopsi tentang hak atas lingkungan. Jadi bukan hak dari lingkungan hidup, tapi hak atas lingkungan dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan. Itu sudah sebagian besar negara lah di dunia sudah mengadopsi itu di dalam konstitusinya. Nah, tapi memang degree-nya beda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Ada yang hanya seperti di Indonesia, misalkan bahwa setiap orang punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih. Ada yang sampai menyebutkan bahkan menjelaskan, breakdown sampai kemudian membentuk lembaga khusus seperti Guardian di El Salvador misalkan, atau di Namibia ada ombudsman lingkungan, dan disebutkan seperti itu. Tapi ada yang sampai paling tinggi kan yang di Ekuador, namun disebutkan memang lingkungan hidup memiliki hak
Ya, jadi ada hak dari lingkungan hidup. Jadi bukan lagi yang sebenarnya agak berbeda dengan hak manusia, hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik. Nah, ini lingkungan hidupnya sendiri sudah dianggap sudah bijak. Nah, yang revolusioner sejauh itu belum banyak. Yang paling Bolivia, bisa disebutkan ya, Bolivia, Ekuador, New Zealand. Dia baru ya. Oh, tapi tidak cepat banyak kok. Berarti saya mau coba garis bawahi, berarti ada perbedaan yang mencolok antara hak lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Betul? Iya, karena ini dianggapannya lah. Berarti berbeda ya itu ya? Ya, jadi sebenarnya ada pengarang menyatakan bahwa ada namanya environmental right. Kalau environmental rights itu sebenarnya hak prosedural, hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi gitu ya. Ada right to environment. Nah, itu hak atas hak manusia atas lingkungan hidup, bisa termasuk substantif, bisa termasuk prosedural, tapi juga bisa substantif, termasuk misalkan safe climate. Kalau menurut Boyd ya, safe climate, tidur yang bersih segala. Tapi ada yang terakhir adalah the right of the environment. Ini memang nature, the right of nature, dibedakan seperti. Nah, tuduhannya adalah ketika kita berbicara hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia, tadi right to the environment, to clean environment, right to clean environment, sebagai bagian hak asasi manusia, yaitu kritiknya adalah ya perspektifnya masih perspektif antroposentris. Karena bagaimanapun hak atas lingkungan itu ya haknya manusia. Gitu ya. Jadi yang sementara lingkungan. Jadi gini, kita melindungi lingkungan hidup ya karena itu berguna bagi manusia, jadi bukan karena selingkungan itu sendiri dengan nilai secara intrinsik. Dia seperti. Nah, yang terakhir ini yang kemudian baik arsitek ini mendorong untuk lebih jauh, beranjaklah dari gagasan antropocentris ini lebih ekosal. Kira-kira seperti ada sana kisnya. Kalau ke Bakona melihat right, ada sebuah kegerakan yang lebih ekosentrik, melihat bahwa iya kita harus melindungi hak atas lingkungan itu harus melampaui sampai the right of nature itu sendiri. Kalau menurut Bang Konrad melihat dari pengarang David Boyd, apa ya kira-kira Bang Konrad saya dapatkan dari pandangan beliau? Dikaitkan lagi dengan indikator sudah belum nih. Ketika kita bicara tentang hak lingkungannya, right of nature, itu kita sebenarnya nggak membayarkan untuk melakukan semua hal yang kita bayarkan, kita berikan kepada lingkungan dan seperti itu. Tidak bahkan misalnya ketika kita menganggap korporasi seperti dan memiliki hak, tentu ada hak. Tidak semua hak yang dimiliki oleh korporasi itu sama dengan hak manusia yang kodragul ada ya. Bukan beda. Misalnya kan kok kalau kayak di Amerika di dalam tulisannya, korporasi misalkan kita bisa pick the fifth, jadi nggak bisa produk pembelaan yang non-domination. Saya nggak mau bersaksi ya, saya mengklik ya. Dia juga bisa misalnya hak anak kecil juvenile di kolom umur 14 tahun di dalam diberikan hak tertentu misalkan dalam konteks peradilan anak, tapi walaupun dia punya hak atau motif peradilan anak, ya anak umur 16 kita memiliki hak untuk melakukan Jadi kalau kita bisa membatasi anak hak untuk sulit tebuh mata melu, demikian tidak harus kita juga pasti akan memberikan kebatasan tertentu terhadap tebu tepat di kualitas bisnis. Nah, dalam tulisan Lepoid, kalau software score kan yang berarti berbicara bahwa lingkungan hidup harus memiliki Pak. Kalau Boyd bahkan rinciannya dia bahkan di dalam rank of need dan mencari rank ada baik animal ya, karena pada akhirnya itu kalau kita bicara tentang misalkan hak binatang ya tentu itu spesifikasi halnya akan berbeda dengan karena ya misalnya kalau hak lingkungan itu akan dilakukan kita ada pencemaran atau rusakan. Kalau kayak animals, konteks kita misalkan ada pemburuan dia, kucing sebagai
tapi cognitive purpose seperti ini kita perlu. Dan ini semua lagi di dalam pemakbusat merah. Kayak ini menarik ya. Ketika kita berbicara the right of nature, tentunya akan muncul sebuah pertanyaan. Dan ini mungkin bukan hanya kritik atau pertanyaan kayak mungkin rekan-rekan semua juga punya pemikiran. Hewan, misalnya kucing atau mungkin flamingo atau mungkin pohon itu tidak mungkin dong datang tiba-tiba mengadu ke pengadilan gitu ya, datang ke kantor-kantor pemerintahan untuk menyatakan hak saya dilanggar kayak gitu. Tentunya dia harus diwakili oleh entitas tertentu yang dianggap mengerti kepentingan nih, atau ketika terlanggar dia bisa datang di waktu. Iya, tadi kita sudah berbicara soal bagaimana pengadopsiannya di dalam prostitusi, dalam hukum-hukum domestik di berbagai negara. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan yang sedikit muncul lah di kepala saya dan juga mungkin ada di kepala rekan-rekan sekalian. Ketika kita memberikan hak kepada hewan, kepada pohon, misalnya kepada kucing, kepada flamingo, apakah bisa gitu mereka datang seperti kucing gitu datang ke pengadilan atau flamingo itu terbang ke ICJ gitu untuk saya minta hak saya dipenuhi gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang memberikan hak kepada mereka, sebenarnya apakah memang memungkinkan mereka memang benar-benar datang ke pengadilan atau sebenarnya kita melakukan perwakilannya lewat cara lain, misalnya ada entitas tertentu atau dalam tanda kutip guardian yang tampil mewakili hak mereka. Mungkin Prof. Andri, Ya, ini kan diskusi kita ini kan adalah tentang konstruksi hukum. Jadi ketika tadi Sewestos bilang apakah pohon punya hak agat itu, saya sih memaknainya bukan betul-betul pohon itu bisa gugat dia sendirian, tapi perlu ada pada akhirnya memang perlu ada konsep namanya guardian atau trusteeship ya. Jadi ada konsep perwalian sebenarnya pada akhirnya. Dan di dalam beberapa, dan itu pun dia pun nulis seperti itu dalam konteks perwalian si Sierra Club ya, mengatasnamakan kepentingan literasi. Nah, di Indonesia diakui sebenarnya dan kita cukup liberal hak gugat pertama gitu ya, hak gugat LSM-nya. Jadi hak gugat LSM di Indonesia atas lingkungan hidup itu jauh lebih gampang menurut saya ketimbang LSM menggugat di Amerika. Karena di sana harus ada injury dari setidaknya atau imminent injury dari setidaknya salah satu anggotanya. Nah di Indonesia ketika LSM maju ke pengadilan itu betul-betul dia mengatasnamakan kepentingan lingkungan hidup. Dia tidak akan dilihat apakah anggota dari LSM itu akan mengalami kerugian atau tidak gitu. Di Indonesia betul-betul yang dilihat adalah dia apakah betul ada kepentingan lingkungan hidup. Betul tidak LSM ini kredibel tidak untuk menyatakan bahwa dirinya mewakili kepentingan hukum itu. Tentu saja ada syarat, tapi syarat itu jauh sebenarnya lebih gampang ketimbang syaratnya akugat di Amerika Serikat. Nah, selain LSM, si trustee ini, si wali ini juga menurut undang-undang kita, undang-undang lingkungan kita adalah negara. Nah, negara diberikan hak untuk mengajukan gugatan ketika terjadi kerugian lingkungan. Jadi negara sebagai wali dari lingkungan, meskipun tidak secara eksplisit ya mewakili kepentingan lingkungan, tetapi di beberapa putusan sudah ada yang negara itu dianggap maju ke pengadilan sebagai wali dari inanimate object. Jadi ada tuh disebutkan si hakimnya merujuk pada objek ya. Jadi memang sayangnya memang hanya dua itu yang secara eksplisit dimungkinkan menjadi wali. Dalam undang-undang Hanya dua itu yang dimungkinkan menjadi wali untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup di lingkungan hidup. Sebenarnya kalau di Amerika menjadi trustee itu bukan hanya negara atau state gitu ya, tiada bagian, tapi juga salah satunya adalah Indian tribe. Oke. Di dalam beberapa reserva atau NJS Drive itu berarti masyarakat ada sana lah ya.
Nah, itu bisa menjadi wali. Nah, itu yang mungkin belum ada di Indonesia secara eksplisit. Tapi setidaknya dua tadi ya, antara LSM dan pemerintah itu bisa menjadi Wakil dari dari lingkungan hidup kan ini. Oke, tadi Prof. Andri menyinggung sedikit soal masyarakat hukum adat nih, Bang Kontat. Bang Kontat sendiri melihat apakah ada potensi di mana Indonesia sebenarnya juga bisa mengakui gitu masyarakat hukum adat sebagai wakil dari lingkungan hidup. Dalam ini misalnya pohon atau yang ada di tanah wilayah hal. Justru mungkin kalau dalam konteks Indonesia, potensi masyarakat adat sebagai guardian atau trustee untuk sebuah media lingkungan itu justru sangat mungkin dan bisa sangat dijustifikasi bahkan dengan bahan-bahan literatur hukum yang ada di Indonesia. Misalnya kita bisa bahkan mengutip ya Althoven gitu ya untuk menunjukkan memang ada sebuah hubungan ada keterikatan antara manusia Indonesia dengan tanahnya itu bukunya beliau gitu. Dan sebetulnya juga di dalam tulisannya Christopher Stone ya, yang tadi Should Trees Have Standing, Stone sendiri bahkan memang justru lebih mendorong guardianship itu dilakukan oleh masyarakat. Argumennya sederhana. Misalnya begini, memang bagus ya ada bahwa trusteeship atau guardianship itu dipegang oleh negara atau juga bahkan bisa dilakukan oleh LSM. Tapi dalam konteks lingkungan hidup yang akan lebih berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan sebuah media lingkungan itu biasa dalam masyarakat sekitar. Jadi misalkan contoh, ketika misalkan sungainya mulai tercemar, orang pertama yang pasti akan tahu sungai tercemar itu adalah masyarakat sekitarnya. Dan ya dalam konteks Indonesia, ya kita biasa sering menyebutnya ya karena masyarakat itu mandat. Jadi ini sebenarnya menjadi titik masuk yang bagus terus dalam konteks Indonesia untuk barangkali mulai melihat peran masyarakat hukum adat itu bisa menjadi sentral dalam perlindungan lingkungan. Jadi lebih penting lagi gitu peran. Ya, semakin penting lagi gitu. Bahkan sampai pada level di mana mereka mewakili kepentingan lingkungan hidup di pengadilan. Di pengadilan, betul. Ya, jadi bukan sebagai misalkan kalau mungkin selama ini ya masyarakat adat itu justru misalkan kalau misalkan mereka membuat rame-rame sebagai class action itu udah nggak perlu lagi. Mereka betul-betul menggugat sebagai kami adalah masyarakat hukum adat daerah X untuk kepentingan media lingkungan X ya seperti itu. Baik. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Andri dan juga Bang Kontat tadi, jadi setidaknya ada tiga entitas yang dimungkinkan untuk menjadi, bahkan bukan dimungkinkan lagi, memang sudah ada prakteknya gitu ya, dua masyarakat adat, soalnya masyarakat adat. Yang pertama tadi adalah negara yang manifestasikan lewat gugatan-gugatan oleh pemerintah, lalu ada organisasi lingkungan hidup. Baru yang terakhir yang sebenarnya belum banyak dieksplorasi adalah perlu didorong dengan adanya mungkin wacana undang-undang hukum adat atau asas hukum adat adalah masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai trustee dari lingkungan di tempat mereka tinggal. Ya, dan juga mempertimbangkan tadi apa pengetahuan mereka dan juga keterikatan mereka dengan alam tadi. Baik. Oke. Untuk menutup dan juga membungkus semua pembicaraan kita hari ini, saya akan coba minta Prof. Andri dan juga Bang Kontat untuk menyampaikan kira-kira apa yang jadi sebuah kesimpulan gitu dari pertanyaan kita tadi dari awal. Apakah pohon punya hak, dan melihat perjalanan hukum lingkungan, perkembangan hukum lingkungan yang cukup besar sampai hari ini, kira-kira apa pandangan Prof. Andri dan juga Bang Kontat melihat perkembangan tentang teori tentang right of nature ini? Prof. Andri dulu. Ya, ini sebenarnya diskusi awal ini sebenarnya diskusi yang bisa berimplikasi luas pada pendidikan hukum. Karena seharusnya kita berbicara tadi disinggung ada si lingkungan itu punya hak, bahkan bisa diberlakukan dan memang sudah ada di beberapa negara diperlakukan seperti subjek hukum. Karena dia punya hak maka dia adalah sebuah subjek hukum. Berarti
itu tidak hanya subjek hukum ini berarti tidak bisa lagi terbatas pada dua. Dua gitu. Sementara kalau kita belajar gitu ya, biasanya di semester 1 di hukum tuh orang dan badan hukum. Nah, ini ada nih wacana dan memang sudah ada bahkan prakteknya di negara lain. Lingkungan itu tentu saja ada konsep trusteeship ya, guardian menjadi penting. Tetapi itu personal teknis ya, tapi gagasan bahwa ada subjek hukum yang sebenarnya perlu selain dari dua itu sebenarnya perlu di. Jadi agenda riset baru ya dari apakah subjek hukum selain ini itu gitu ya, betul. Oke, terima kasih Pak Fandri. Dari Bang Konrad. Iya, mungkin yang saya akan garis bawahi tadi ya, sebenarnya justru ketika kita bicara tentang guardianship atau trusteeship gitu ya, itu nggak cuma hanya negara dan LSM, ada juga peran masyarakat adat di situ. Dan di sini sebenarnya juga ada poin eksplorasi lebih lanjut yang bisa dilakukan. Misalkan bagaimana kita meleburkan pengetahuan yang katakanlah teknokratis konvensional gitu ya. Mungkin kalau misalkan trusteeship atau guardianship yang dilakukan oleh LSM dan pemerintah itu mungkin kan lebih saintifik, lebih teknokratik gitu ya. Bagaimana kemudian itu juga dileburkan dan berhadapan dengan misalkan ketika trusteeship dan guardianship itu dilakukan oleh masyarakat adat dengan pengetahuan konvensional ya. Jadi ini sebenarnya bisa jadi agenda sebuah riset yang transdisipliner. Jadi bukan hanya sudah interdisiplin dan multidisiplin, tapi transdisiplin di mana ada peleburan antara wacana keilmuan yang konvensional teknokratik dengan yang pengetahuan ya serangan tradisional ya ini kearifan lokal ini. Oke, terima kasih Bang Konrad. Untuk sedikit merangkum apa yang sudah kita bahas hari ini, tadi kita sudah melihat bahwa pertanyaan tentang apakah pohon memiliki hak ternyata sudah dijawab bahwa ya, di dalam setidaknya dari perspektif hukum lingkungan, kita melihat ada sejarah dari mulai tulisan Christopher Stone di kasus Sierra versus Martin, sampai akhirnya kita melihat ada pengadopsian dalam konstitusi bahkan di berbagai negara, sampai di Indonesia sendiri pun kita melihat ada perwujudan konkret dari pengakuan terhadap hak ini lewat gugatan hak gugat bagi pemerintah, hak gugat bagi LSM, dan juga bahkan ke depan kita mendorong supaya wacana mengenai masyarakat hukum adat sebagai salah satu wali itu juga dimungkinkan dan juga menjadi sebuah agenda riset baru. Selain itu juga kita juga tadi sama-sama sudah membicarakan bahwa mungkin ke depan salah satu subjek hukum yang perlu kita pertimbangkan adalah jangan-jangan tidak hanya dua, tetapi juga adalah lingkungan hidup itu sendiri. Jadi mungkin ini juga adalah sebuah agenda riset baru bagi teman-teman semua yang berkecimpung di dalam dunia hukum, maupun juga mungkin bagi teman-teman yang ingin mempelajari hukum dari disiplin lain. Oleh karena itu adalah akhir dari podcast kita hari ini. Terima kasih Prof. Andri dan juga Mas Evan. Kita akan kembali ke episode selanjutnya dan tentunya dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa di episode podcast sejauh yang lain. Bye-bye.